Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Baiklah kita menyiapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau memeteraikan semua firman itu di dalam hati kami, dalam kehidupan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urapi setiap daripada kami, ya Roh Kudus, berkati setiap daripada hati yang mendengar. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam satu topik di mana ketika Tuhan ingin supaya apa? Kita tuh memiliki kekudusan hati. Jadi apa itu kekudusan hati? Nah, kita mesti mengerti ya. Karena kita ini adalah bait Allah. Bait Allah itu berarti apa? Roh Allah berdiam di dalam diri kita. Nah, ketika Tuhan mengatakan kita harus memiliki kekudusan hati, itu berarti konsepnya adalah bukan tentang bagaimana kita itu secara moral sempurna, melainkan kita ini dikhususkan ya, dikuduskan, hati kita ini dikhususkan untuk Tuhan. Ya, jadi dipisahkan dari dunia dan dikhususkan untuk Tuhan, sehingga ketika Roh Allah berdiam dalam diri kita, maka hidup kita akan menjadi lebih fokus kepada Tuhan. Dikatakan bahasa Ibraninya adalah kados dan bahasa Yunaninya adalah hagios. Artinya kudus ya. Kudus jadi sesuatu yang baik. Ya, kita kalau bicara analogi mungkin bicara dalam ilmu medis ya. Ilmu medis itu kan dikatakan orang itu sakit ya. Kalau bisa itu menggunakan peralatan yang steril. Steril itu ya kurang lebih khusus ya. Khusus untuk orang-orang sakit sehingga tidak bisa membawa bakteri baru untuk menularkan kepada yang sakit. Nah, Tuhan minta kita tuh memiliki hati yang kudus ya. Katakan kalau medis itu steril, dikhususkan untuk Tuhan. Jadi kita tidak tercemar oleh dunia. Bahkan di Roma 12 dikatakan, hendaklah kita itu tidak serupa seperti dunia. Kita harus memperbarui akal budi kita. Nah, bagaimana caranya memperbarui akal budi kita? Nah, itu kembali kepada hati. Karena apa yang ada dalam hati kita itu akan meluap keluar melalui mulut dan itu akan membuat kita melakukan banyak hal. Jadi hati itu adalah pusat daripada pikiran kita, pusat daripada kehendak kita, dan pusat daripada perasaan kita. Ini sangat penting saudaraku. Supaya kita itu menjadi kudus, kita harus menjaga hati ya. Amsal 4, kita coba lihat di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kehidupannya seperti apa yang Tuhan mau? Kehidupan yang memang kita nih, karena kita sudah bukan milik kita sendiri. Kita adalah bait Allah, milik Roh Allah. Karena apa? Hidup kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib, tubuh dan darahnya. Itu supaya apa? Supaya saudara dan saya beroleh keselamatan, beroleh penebusan dosa. Dan oleh karena itu kita harus mengkuduskan hati kita, mengkhususkan hati kita kepada Tuhan. Ya, jadi harus menjaga dengan segala kewaspadaan. Ya, ibaratnya seperti ini. Dunia ini kan sudah terkutuk. Ketika Adam, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengutuk tanah akan susah untuk dia menghasilkan, sehingga manusia ini harus bekerja payah. Bekerja dengan susah payah untuk bisa menghasilkan dari tanah yang sudah terkutuk. Jadi dunia ini sudah terkutuk ketika kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, dan itu berjalan sampai sekarang. Dan selama kita hidup di dunia, kita akan menjadi tercemar oleh kotoran-kotoran di dunia. Ibaratnya tidak steril sehingga apa? Banyak bakteri yang bisa membuat kita ini menjadi terpengaruh ya. Kalau yang sehat menjadi sakit ya, yang kurang fit langsung sakit, yang mungkin fit menjadi kurang fit karena bakteri-bakteri, karena sesuatu yang ada di dunia ini. Makanya Tuhan minta kita menjaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ memancar kehidupan. Karena kita mesti mengerti bahwa hukum utama daripada kitab suci adalah kita untuk belajar mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap kekuatan, segenap jiwa kita, dan kedua adalah mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Ketika kita tidak bisa mengkhususkan hati kita untuk mengasihi Tuhan, bergaul dengan Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan mau, dikuduskan, dipisahkan, maka kita akan menjadi kesulitan untuk melakukan hukum utama yang kedua, yaitu apa? Mengasihi sesama. Karena Tuhan minta kita hidup berdamai dengan sesama. Plus kita harus mengejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Kita nanti akan membahas kenapa tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Karena kita bicara hati, itu bicara
pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kalau kita bicara kekudusan, kita tidak mungkin bisa mengkuduskan diri sendiri. Kita misalnya berusaha, berpuasa, melakukan segala macam hal, melakukan hukum Taurat supaya apa? Supaya kita kudus. Tidak bisa. Manusia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah dan semua berdosa. Sehingga apa? Kita tidak mungkin. Nah, kenapa kita bisa kudus? Kita bisa kudus karena kita dikuduskan di Ibrani 10 ayat 10 sekali dan untuk selama-lamanya oleh Yesus. Ya, kita lihat di Ibrani 10 ayat 10 dikatakan seperti ini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kekudusan kita peroleh karena iman kita kepada Yesus. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, karena kasih karunia Tuhan. Ingat, di kitab Yeremia dikatakan bahwa aku akan memberikan umatku nanti hati yang baru. Ya, hati yang baru, hati yang mengenal Allah. Nah, hari ini dengan iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita hati yang baru. Tapi tetap kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Bagaimana caranya menjaga? Saya memberikan satu gambaran. Ketika waktu di Perjanjian Lama, semua orang yang mau berdoa untuk ketemu Tuhan tidak bisa. Cuman bangsa suku Lewi saja yang bisa, yang dipakai Tuhan menjadi imam, bahkan imam besar agung, yang bisa berjalan menemui Allah. Karena mereka dianggap cukup kudus. Meskipun nantinya kalau mereka tidak cukup kudus, mereka itu bisa mengalami kematian di dalam ruang Maha Kudus. Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang kudus. Dan karakter Allah itu adalah kudus. Untuk bisa ketemu sama Tuhan, kita harus mengalami kekudusan. Tanpa itu kita akan mengalami kematian. Seperti yang telah ditunjukkan oleh imam-imam, contoh daripada imam-imam besar ya. Bahkan anaknya Harun pun ketika memakai api yang tidak kenal dari luar, yang tidak kudus, dia langsung mengalami hukuman dan mengalami kematian. Padahal dia suku Lewi, padahal dia imam, keturunan imam besar. Ya mestinya dia dipakai untuk melayani di bait Allah, tapi dia tidak cukup kudus. Tapi hari ini saudaraku, kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya dengan persembahan pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Dan itu adalah kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan sehingga kita menjadi bait Allah. Tapi kita harus menjaga bait Allah ini dengan apa? Dengan memperhatikan pikiran, perasaan, dan kehendak kita, yaitu hati kita. Nah, kita kalau melihat di Perjanjian Lama, jadi imam itu kalau mau berdoa, dia itu, kita lihat di Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, kita membuka pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Jadi Daud mengatakan kalau dia mau berdoa di bait Allah, kita membuka pintu gerbang, di pelataran itu kita mengucap syukur, memuji-muji Tuhan. Jadi kita bisa memuji-muji Tuhan, kita mengucap syukur, kita bisa masuk ke pelataran bait Allah. Dan setelah itu baru dengan puji-pujian kita, penyembahan kita, karena Allah berdiri di atas puji-pujian umatnya. Baru kita bisa masuk ke ruang kudus. Nah, kita tahu di dalam ruang kudus seperti yang dilihatkan di PPT itu, ada 3 benda, saudara. 3 benda ini yang dikatakan di ruang kudus ini, yang bisa melatih jiwa kita. Karena jiwa kita ini adalah hati kita, pusat daripada pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu jiwa kita. Ya, kita kalau tahu pelataran itu melatih tubuh, ya, tubuh kehidupan kita supaya kita itu hidupnya selalu memuji-muji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak itu dilayani di ruang kudus. Nah, roh kita dilayani di ruang Maha Kudus oleh hadirat Allah. Ya, seperti Musa, ketika Musa ketemu sama Allah di dalam kemah suci, dipanggil Musa. Musa keluar, wajahnya, tubuhnya dipenuhi oleh kemuliaan Allah, bersinar, saudaraku. Kayak ketularan kemuliaan Allah. Nah, itu terjadi karena roh Allah berhadapan tatap muka dengan Musa. Dan Musa menerima impartasi dari kemuliaan Allah, dari kekudusan Allah. Nah, demikian pula Tuhan minta kita semua supaya dikhususkan, ya, khususnya hati kita itu dikhususkan untuk Allah. Kita harus memperbarui akal budi kita. Bagaimana? Melatih jiwa kita. Nah, untuk melatih jiwa kita, kita harus masuk ke dalam ruang kudus. Untuk masuk ke dalam ruang kudus, kita harus hidup di dunia ini dipenuhi oleh ucapan syukur. Kenapa mengucap syukur? Ya karena kita telah diselamatkan oleh karya salib Kristus. Bukan karena perbuatan kita bisa selamat, ditebus dosanya. Tapi karena karya salib Kristus, kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika iman kita percaya bahwa dia adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan memeteraikan rohnya dalam kehidupan kita dan memindahkan kita dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan anaknya yang terang. Dan ketika kita
nanti selesai tugas kita di bumi, kita akan bersama-sama dengan Tuhan ketika iman itu masih ada dalam kehidupan kita. Nah, itu membuat kita harus hidup di dalam ucapan syukur, kita membuat hidup memuji-muji Tuhan. Sehingga ketika kita selalu melakukan itu, maka Tuhan mengizinkan kita untuk masuk ke dalam ruang kudus ya. Seperti imam itu setelah mengenakan jubahnya, tahu bahwa dia itulah imam ya, dan dibasuh, lalu mereka masuk ke dalam ruang kudus lah. Di ruang kudus ada 3 benda. Satu adalah 6 tumpuk 2 kali ya. 6 tumpuk sekali roti tak beragi. Yang atasnya ada menyanya. Yang mana itu nanti diganti setiap Sabat untuk dimakan. Itu merupakan gambaran daripada 66 kitab di dalam kitab suci. Dan ketika kita makan itu, ya imam-imam itu makan itu seperti kita makan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan akan melatih pikiran kita. Firman Tuhan akan memperbarui budi kita. Karena kita mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sudah rencanakan. Itu semua ada di firman Tuhan. Ya, 66 kitab seluruh Alkitab ya, 39 dari Perjanjian Lama, 27 dari Perjanjian Baru. Itu di atas meja roti persembahan itu ada 6 tumpuk roti tak beragi, 6 susun ya, 2 tumpuk ya, 2 tumpuk, atasnya ada menyanya. Nah, itu dimakan setiap Sabat, diganti dengan yang baru. Nah, terus ada lagi menorah 7 kaki dian, yang mana 7 kaki dian itu ada minyak dan api yang selalu menyala. Karena kita tahu di ruang kudus itu gelap gulita, saudaraku. Semua tertutup rapat ya, atasnya pun tertutup dengan kulit lumba-lumba dan itu gelap gulita. Sehingga harus ada 7 kaki dian yang selalu menyala non-stop. Minyaknya tidak boleh habis. Dan itu adalah gambaran apa? Gambaran daripada minyak, kuasa urapan daripada Roh Kudus. Saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus, kita harus memelihara api roh yang ada di dalam diri kita. Kita harus selalu menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita harus selalu melakukan latihan ibadah kita. Punya spiritual time atau punya saat teduh bersama dengan Tuhan untuk melatih batin kita. Dan itu tidak boleh tidak, harus selalu kita lakukan. Karena harus 7 kali 24. Istilahnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tidak pernah boleh berhenti, harus selalu menyala. Karena kalau tidak menyala itu adalah gelap. Gelap kita tidak bisa melihat apa-apa. Dan itu adalah gambaran daripada kehendak kita. Jadi kehendak kita itu kita belajar dengan memelihara api Roh Kudus. Belajar supaya kehendak kita itu seturut dengan kehendak Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya beriman untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk menuntun kita. Jadi kalau kita berdoa untuk menyertai kita, melindungi kita. Jadi kalau kita berdoa, Roh Kudus langsung memberikan jawaban. Ketika kita cukup peka dan cukup punya kehidupan doa yang baik. Dan itu harus dilatih, saudaraku. Dijaga. Karena Tuhan minta kita menjaga hati kita. Nah, hati itu pusat dari pikiran. Kita melatih pikiran kita memperbarui melalui firman Tuhan. Dan kita melatih kehendak kita melalui Roh Kudus. Ya. Taat dan patuh terhadap pimpinan Roh Kudus. Jadi seringkali Roh Tuhan berbicara kepada kita. Mungkin pagi hari sering saudara jam 3, jam 4 pagi tahu-tahu terbangun ya. Nah itu biasakan saudara melatih supaya telinga rohani saudara ini bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang Tuhan memberikan satu topik untuk saudara berpikir, mungkin merenungkan firman Tuhan, mungkin merenungkan kejadian. Yang mana kejadian itu sebenarnya Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Ya, nah itu kita harus belajar. Supaya apa? Supaya kehendak kita menjadi seturut dengan kehendak Allah Roh Kudus, ya, 7 kaki dian harus selalu menyala. Jadi kehidupan doa itu harus dipelihara. Juga ada satu lagi benda di ruang kudus adalah meja dupa bakaran. Jadi meja dupa bakaran itu di mana kita membakar dupa dan itu adalah gambaran dari doa-doa orang kudus. Jadi kehidupan doa kita ini, doa-doa syafaat kita ini tidak boleh berhenti, selalu non-stop. Berdoa untuk Tuhan. Karena apa? Itu untuk melatih perasaan kita terhadap Tuhan. Karena apa? Doa itu adalah bentuk daripada komunikasi kita kepada Tuhan.
Ya mungkin kita mikir, wah doa satu arah. Sebetulnya enggak, komunikasi selamanya dua arah. Ketika kita sering berdoa, ketika kita mempunyai kehidupan doa yang rutin, maka Tuhan juga akan sering berbicara kepada kita. Berkomunikasi. Dan itu akan membuat kita makin hari makin istilahnya dekat dengan Tuhan. Ya, sama seperti dalam sebuah rumah tangga. Saudara kan tahu, kita semua jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu digambarkan sebagai calon mempelai, istri ya, daripada Kristus yang adalah suami. Sehingga apa? Kita harus menjalin hubungan. Nah, cara menjalin hubungan adalah satu poin adalah dengan komunikasi, saudara. Komunikasi itu adalah salah satu cara yang paling penting. Dan kalau kita dengan Tuhan adalah melalui kehidupan doa kita. Semakin sering kita berdoa, semakin baik kehidupan doa kita. Maka semakin banyak kita bisa belajar untuk mengasihi Tuhan. Semakin banyak kita bisa menyadari betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Baru dengan itu maka hati kita akan diperbarui sehingga kita mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup berdamai dengan sesama kita. Karena Kristus kita semua tahu begitu dia mengasihi dunia ini, dia mau mengorbankan dirinya. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya bahwa dia adalah Yesus Tuhan dan Raja, maka kita beroleh keselamatan kekal bersama-sama dengan dia. Dia mau rela naik ke atas kayu salib, menerima penderitaan, dan dikorbankan sebagai anak domba Allah. Dan ketika dia di atas, dia tetap mau mengampuni, mau berdamai dengan mereka yang telah menyakiti dia. Dan itu yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Ketika Tuhan ngomong, kuduskanlah hatimu. Berarti apa? Kita harus mengkhususkan kehidupan kita untuk Tuhan. Memang kita tidak, Tuhan ngomong kita tidak boleh hidup di dunia, seperti harus keluar memisahkan diri. Tapi sebetulnya kita hidup di dunia. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita harus menjadi saksi Kristus di dunia ini. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi sama seperti dunia, tapi kita harus membawa kekudusan hati kita, supaya mereka bisa melihat bahwa Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita dengarkan firman Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap daripada kita. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan setiap daripada kami untuk hidup dalam kekudusan, di mana Engkau minta kami mengkhususkan hati kami, memisahkan hati kami khusus untuk Tuhan. Supaya setiap daripada kami yang adalah bait Allah boleh melakukan kehendak-Mu, boleh hidup berdamai dengan sama kami, boleh mengkuduskan diri kami supaya kami bisa melihat Tuhan. Karena kami tahu, kami bisa merasakan bahwa hari Tuhan sudah tidak lama lagi Tuhan. Biarlah semua itu terjadi seperti yang Tuhan mau. Karena kami menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus melalui meterai Roh Kudus yang telah dimeteraikan untuk menyertai, melindungi, memberkati, menghibur setiap daripada kami. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.